Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Lestari dari Prodi Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi dan komunikasi. Adapun rumusan masalah, bagaimana perkembangan teknologi informasi hingga kini? Apa pengertian teknologi informasi? Jelaskan sejarah perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Teknologi di berbagai bidang. Materi pertama, pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, manipulasi data dengan berbagai cara untuk membuat atau menghasilkan informasi yang berkualitas. Dengan kata lain, teknologi informasi adalah suatu teknologi untuk menghasilkan sebuah informasi yang relevan, strategis, akurat, dan tepat waktu untuk berbagai kepentingan seperti keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan. Adapun salah satu wujud dari teknologi informasi adalah perangkat komputer dan jaringan yang digunakan untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer yang lain sesuai dengan kebutuhan dan fasilitas yang dibutuhkan. Semakin cepat dan semakin aman jaringan dan komputer yang digunakan, semakin cepat dan semakin aman pula informasi yang dihasilkan dan diperoleh dari intervensi orang lain. Kedua, terdapat beberapa perkembangan, yaitu perkembangan televisi, perkembangan komputer dan jaringan. Perkembangan televisi, salah satu televisi nasional, yaitu Televisi Republik Indonesia TVRI, diresmikan pada 24 Agustus 1962. Televisi ini merupakan satu-satunya stasiun televisi pemerintah. Pada perkembangannya saluran televisi semakin banyak, baik stasiun televisi lokal ataupun nasional swasta. Perkembangan komputer dan jaringan. Berdasarkan catatan Fakultas Ilmu Komputer UI, teknologi komputer mulai diperkenalkan di Indonesia dalam kurun antara tahun waktu 1970-an. Universitas Indonesia merupakan salah satu perguruan tinggi pertama yang menjadi tempat pengenalan komputer di Indonesia. Ketiga, ringkasan sejarah perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia. Pada tahun 1972 sampai 1986, Pusikulum UI melakukan kegiatan operasional komputasi di kampus UI. Berhasil mengirimkan 2 orang staf Pusikulum ke Amerika Serikat dalam rangka studi tentang ilmu komputer. Selanjutnya pada tahun 1986 ditambah lagi pengiriman menjadi 4 orang. Pada tahun 1984, beberapa jaringan komputer di Indonesia mulai terhubung ke internet melalui jaringan yang bernama UINet. Jaringan tersebut berjalan di atas protokol UUC. Meskipun pada umumnya jaringan komputer berjalan atas protokol TPC atau IP dominan, JD sudah mulai dikenal pada tahun ini. Pada tahun 1986 sampai 1988, mulailah terbentuk jaringan berskala besar yang menghubungkan kampus besar yang ada di Indonesia. Beberapa kampus yang terhubung antara lain mulai UI, ITB, UGM, ITS, Unhas, UT, dan Dirjen Pendidikan Tinggi. Pada tahun 1988 dan 1989, pada tahun ini Universitas Indonesia dipilih menjadi gateway internet pertama di Indonesia dan sekaligus dipilih sebagai koordinator pendaftaran dominan ID pada jaringan internet berbasis protokol UCC. Pada tahun 1993, Fakultas Ilmu Komputer Pusikulum UI diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun ini pula Indonesia secara resmi
terhubung dengan jaringan internet global menggunakan protokol TCP atau IP dan dominan JD sebagai simbol negara. Pada tahun 1994 hanya dicoba dan dimanfaatkan di lingkungan kampus. Pada tahun ini mulai muncul penyediaan layanan internet umumnya di Indonesia dan bernama Indonet dengan situsnya www.aindo.net.id. Pada tahun 1997, kualitas layanan internet berjenis dial-up mengalami kenaikan kecepatan dari yang tadinya hanya 33,6 kbps menjadi 56 kbps. Sejak tahun ini banyak perkembangan pada dunia komputer dan internet. Setelah tahun ini semakin banyak penyediaan layanan internet beserta variasi program atau layanan internet yang beragam hingga saat ini untuk mendapatkan internet dengan kecepatan standar 10 MB. Keempat, teknologi di berbagai bidang. Teknologi di berbagai bidang terdapat beberapa bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang pemerintahan, bidang bisnis, bidang keuangan, dan perbankan. Itulah tadi pemaparan dari materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.